Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Hakam Mustawa Siregar, MPD. Saya mahasiswa BPG dalam jabatan angkatan ketiga. LPTK saya adalah Universitas Muslim Nusantara Wasliyah Medan. Jadi saya guru kelas 6 SDN 105368 Karanganyar, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai. Ini video yang saya buat sendiri adalah saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi semua. Apa kabar anak-anak Bapak? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, alhamdulillah baik. Jadi semuanya ini harus keadaan sehat. Tidak bisa belajar. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Randy. Semua berdiri. Sebelum mulai pelajaran, mari doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Randy. Bapak cek dulu kehadiran kalian ya. Akila, Pak. Tiara, Hadir, Pak. Putri, Hadir, Pak. Randy, Hadir, Pak. Habib, Hadir, Pak. Adinda. Hadir, Pak. Oke, berarti semuanya hadir ya. Untuk menambah rasa nasionalis, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Rakyat proklamasi, sedia berperan untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera. Terima di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Ada yang ingat pembelajaran kemarin? Siapa yang ingat? Ya, Tiara. Apa Tiara? Penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Iya, bagus. Terima kasih Tiara. Penerapan apa tadi? Sila-sila Sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, baik. Kalau begitu, hari ini kita belajar tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 3, IPA dan bahasa Indonesia. Di sekolah ini apa yang pernah kamu lihat tumbuhannya? Tumbuh. Ya, terus apa lagi? Tumbuhannya? Hah? Mawar. Kemudian apa lagi yang ada di sekolah kita? Kertas. Iya. Ada lagi? Lidah buaya ya. Nah, terus apa lagi? Cocor bebek. Ya, cocor bebek, kaktus ya. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah dengan mengamati slide poin-poin, guru peserta didik dapat menemukan ciri khusus pada tumbuhan terkait habitatnya dengan benar. Yang terakhir, yang keenam, setelah berdiskusi, peserta didik mampu membuat informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Oke, baik, anak-anak Bapak, ini Bapak lihat ada di depan tentang ciri khusus tumbuhan. Kamu perhatikan dulu. Oke, perhatikan yang ada di Ciri khusus poin-poin. ciri khusus tumbuhan juga terlihat unik dan menarik, sehingga hal ini membuat satu jenis akan berbeda dengan jenis yang lainnya. Ciri khusus yang dimiliki tumbuhan pada dasarnya bertujuan untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Tumbuhan yang memiliki ciri khusus diantaranya adalah kaktus. Habitat asli kaktus itu di padang pasir ya.
Kaktus mampu bertahan hidup di padang pasir yang gersang karena kaktus memiliki akar yang panjang di tanah. Akarnya dapat menyerap air dan zat hara, lalu menyimpannya di dalam batang. Daun kaktus mengalami perubahan bentuk atau modifikasi menjadi duri. Bentuk daun seperti ini membuat kaktus jadi bisa mengurangi penguapan dan sebagai alat mempertahankan diri dari musuhnya. Permukaan dari batang kaktus dilapisi oleh lilin sehingga berguna untuk menahan cadangan makanan yang berada di dalam batang berupa air dan tidak menguap. Eceng gondok termasuk kelompok tumbuhan air ya, karena itu biasanya eceng gondok memang sering dijumpai terapung di permukaan air. Eceng gondok memiliki daun lebar yang berfungsi untuk mempercepat proses penguapan. Proses penguapan pada eceng gondok bertujuan untuk membuang kandungan air dari dalam tubuh agar tidak membusuk. Eceng gondok juga memiliki tangkai daun yang menggelembung atau berongga yang berfungsi untuk mengapung di atas permukaan air. Baik, udah diperhatikan itu? Ada tujuannya tadi. Siapa yang tahu tujuan adaptasi tumbuhan ini? Ini, Pak. Ya, Habib. Satu, untuk melindungi diri dari musuh atau mangsa. Ya, Kedua, untuk memenuhi makanan. ya. Ketiga, untuk bertahan hidup. Iya, bagus. Berarti Habib melihat video tadi dengan seksama dengan detail, ya kan? Dia tahu apa aja. Habib tadi tahu tentang tujuan adaptasi tumbuhan. Oke, baik. Kemudian ada 3 jenis adaptasi. Bapak jelaskan sedikit. Ya, ini dia tadi yang dibaca si Habib. Tujuan makhluk hidup beradaptasi yang pertama untuk melindungi diri dari musuh atau pemangsa. Yang kedua, untuk memperoleh makanan. Yang ketiga, untuk bertahan hidup. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, hidrofit. Adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air. Memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Contohnya apa? Serai, eceng gondok. Oke, yang kedua, higrofit. Adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contohnya apa? Alas, sakit. Iya, bagus. Yang ketiga, xeropit. Adalah tumbuhan yang hidup atau di daerah yang kering. Tumbuh ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Contohnya apa? Kaktus. Oke, baik. Benar, itu ini yang Bapak jelaskan. 3 apa tadi? Jenis apa? Habitat tumbuhan. Nah, ada Bapak bagi dulu 3 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama higrofit, yang kedua hidrofit, yang ketiga xeropit. Oke, paham? Ya, yang pertama tadi apa kelompoknya? Hidrofit. Yang kedua? Higrofit. Yang ketiga? Xeropit. Ya, halaman 22. Coba baca Putri. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tahukah kamu sejarah penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno? Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun oleh Soekarno dan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Naskah tersebut disusun dengan cara mengumpulkan ide dan juga mendiskusikannya terlebih dahulu. Oke, sambung Randy. Setelah susunan bahasa dalam naskah proklamasi dianggap sudah runut dan bagus. Naskah tersebut diketik oleh 1 menit ditangani oleh BM Dia awalnya. Naskah proklamasi yang sudah dipastikan dan akan diketik menggunakan printik milik Laksamana Maeda. Sambung Siti Dinda. Akan tetapi ternyata mesin tik milik Laksamana Maeda menggunakan huruf kanji sehingga saya sulit meminjam mesin tik milik konsulat Jerman.
Oke, sambung Tiara. Naskah proklamasi yang sudah diketik ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta sebagai wali bangsa Indonesia. Selanjutnya, pada pagi hari dilakukan upacara proklamasi di halaman rumah Soekarno, yaitu di Jalan Proklamasi nomor 1 pukul 10 WIB. Oke, baik. Itu menggunakan kata tanya. Ini lihat di PowerPoint Bapak di depan. Oke. Kata tanya itu adalah kata yang digunakan dalam sebuah kalimat untuk menanyakan suatu hal atau mengajukan pertanyaan, baik terkait benda, tindakan, atau keadaan. Kata tanya diajukan guna mendapat jawaban atas sebuah pertanyaan. Jawaban dapat berupa informasi, penjelasan, dan pernyataan. Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan benda, situasi, dan kondisi serta perbuatan. Kata tanya siapa adalah menanyakan orang atau subjek atau pelaku. Kata tanya dari mana digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya apalagi? Iya, kata tanya berapa adalah untuk menanyakan satuan banyak atau jumlah sesuatu. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan suatu sebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan mengenai suatu hal, cara atau proses pengerjaan suatu sesuatu. Oke, dari paparan yang Bapak tampilkan di papan tulis ini melalui PowerPoint slide, ini udah jelas? Sudah. Nah, ini ada LKPD-nya. Kalian kerjakan 5 menit aja ya. Oke, mulai kerjakan. Tuh mengerjakannya mandiri ya, sendiri. Buat tadi. Oke, sudah siap? Sudah, Pak. Oke, Putri, apa yang kamu buat, Putri? Apa judul teks di atas? Apa judul teks biasa? Apa judulnya? Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, berarti pas jawab pertanyaan yang dibuat Putri. Kemudian Tiara, apa lagi? Mengapa Sayuti Melik meminjam mesin tik milik konsul Jerman? Ya, apa jawabannya? Karena mesin tik milik Laksana Maeda menggunakan huruf kanji. Iya, bagus. Oke, apa lagi Siti Adinda yang kamu buat? Siapa yang mengetik naskah proklamasi? Ya, siapa yang mengetik naskah proklamasi? Sayuti Melik. Oke. Berarti kalian sudah paham. Oke, baik. Tadi udah Bapak bagikan kelompoknya. Kelompok pertama hidrofit, kelompok kedua hidrofit, kelompok ketiga serofit. Ya, ini ada KPD-nya. Ini dikerjakan per kelompok. Nah, ini kerjaan kelompok nanti presentasi hidrofit ya. Ini serofit. Oke, boleh kamu lihat dulu apa-apa aja yang perlu diisi di situ. Ya.
Bisa kan mengisinya? Ya. Sebelum kita presentasi, kita ice breaking dulu ya. Oke, kalau untuk ice breakingnya, kamu ambil posisi yang baik. Oke, diangkat bangkunya boleh. Geser bangkunya. Ice breaking. Nah ya, ikuti nyanyinya. Boleh nyanyi ya. Oke, kalau begitu sudah semangat? Sudah siap diskusinya? Sudah. Yang udah siap kelompok hidrofit ya? Ya, baru kelompok hidrofit sudah siap? Sudah. Kelompok aerofit sudah siap? Sudah, Pak. Oke, beri tepuk tangannya untuk presentasi kelompok hidrofit. Tepuk tangannya. Perkenalkan, kami dari kelompok hidrofit. Nama saya Putri Masana dan sebelah saya dan sebelah kiri saya Melita Harana Baban dan sebelah kiri saya Rani Malaysia dan sebelah kiri saya. Kami akan mempresentasikan jenis tumbuhan yang berjenis hidrofit, ciri khusus dan fungsinya. Tumbuhannya teratai. Jenis hidrofit, ciri khususnya memiliki akar pendek dan berserat, memiliki batang yang kuat dan berongga, dan memiliki daun lebar dan tak pernah basah. Fungsinya agar dapat mengapung di permukaan air dan untuk mencegah daun membusuk karena selalu terkena air. Tumbuhannya eceng gondok, ciri khusus tidak mempunyai batang, daunnya tunggal dan berbentuk oval. Ujung dan pangkalnya meruncing, pangkal tangkai daun menggelembung dan permukaan daunnya licin dan berwarna hijau. Fungsinya untuk membantu mengapung di permukaan air dan untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. Dan yang melanjutkannya yaitu tumbuhan kangkung jenis hidrofit. Ciri khususnya memiliki akar yang berserabut, warna akar
kampung darat lebih terang daripada kampung air, serta memiliki akar yang lebih kuat dan panjang dibandingkan kampung air. Fungsinya untuk menjaga sel-sel mata dari kerusakan dan untuk kesehatan tubuh jika dimakan dengan baik. Dan yang melanjutkan selanjutnya itu Nama tumbuhan satu teratai, ciri khususnya daun yang lebar dan berlaku sendiri. Fungsinya agar dapat menampung di permukaan air. Nama tumbuhan dua Esenodok, memiliki pangkal sampai daun berangka. Fungsinya membantu menampung di permukaan air. Tiga nama tumbuhannya kangkung, memiliki akar yang berserabut. Fungsinya untuk kesehatan tubuh bisa dimakan dengan benar. nama tumbuhannya selada laut. Ciri khususnya memiliki warna hijau cerah. Fungsinya sebagai antioksidan pada minyak ikan. Nama tumbuhannya bunga lili. Ciri khusus memiliki kelopak bunga. Fungsinya untuk kesehatan dan cara mengolahnya. Sudah? Oke. Ada yang mau memberi tanggapan atau saran? Mau bertanya? Ya. Saya dari kelompok hidrofit, saya ingin bertanya apa yang dimaksud tumbuhan hidrofit? Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di atas air. Oke, beri tepuk tangan untuk kami. Demikianlah presentasi dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2 hidrofit ke depan. Perkenalkan, kami dari kelompok hidrofit. Kami ingin perkenalkan, nama saya Sujarina dan sebelah kanan saya Sakura Endri sebelah kanan saya. sebelah kiri saya Jalur Sopir, sebelah kiri saya Anwar Amalin Harap. Kami ingin mempresentasikan cara pembentukan hidrofit disesuaikan di dunia beserta ciri khusus dan fungsinya. Yang pertama, lumut. Ciri khususnya berukuran kecil, tidak memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Fungsinya membantu tanah terjaga kepadatannya dan tidak mudah mengalami erosi. Yang kedua, mode dunia. Ciri khususnya bentuk daun yang menyerupai lingkaran dengan tekstur berduri pada permukaannya. Fungsinya sebagai tanaman hias, mengobati gangguan pencernaan. Setelah itu saya serahkan kepada Sakura ini. Pakis, ciri khususnya mempunyai daun besar, mempunyai banyak tulang pada sisi. Bawahnya terdapat sporangioid. Fungsinya meningkatkan sistem imun tubuh, menjaga kesehatan pencernaan, menjaga kesehatan jantung. Setelah itu saya serahkan kepada Bunda. Satu, nama tumbuhan bunga begonia, ciri khususnya bentuk daun berupa lingkaran, fungsinya sebagai tanaman hias. Dua, lumut, khusus cirinya berukuran kecil, fungsinya membutuhkan tanah tidak mudah mengalami erosi. Tiga, pakis, ciri khususnya mempunyai daun-daun besar, fungsinya menjaga kesehatan jantung. Empat, keladi. Ciri khususnya bentuk daun yang seperti hati, fungsinya sebagai tanaman hias. Lima, anoid. Ciri khususnya memiliki spadik siap dengan dan memiliki daun lebar, fungsinya sebagai tanaman hias. Ya? Ada yang mau menanggapi atau bertanya atau punya saran? Ya. Saya dari kelompok Serapin, saya ingin menanggapi kelompok 2. Siapa? Kelompok 2 dalam mempresentasikannya sudah bagus.
Ya, tepuk tangannya. Oke, kelompok 2 udah selesai. Sekarang kelompok 3, Xeropit. Ayo ke depan. Boleh tepuk tangannya. Perkenalkan, kami dari kelompok Xeropit. Perkenalkan, nama saya Tiara Nagila Sinaga, dan sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya Benedisa Naya, dan sebelah kiri saya kami akan mempresentasikan tumbuhan Xeropit dan ciri-ciri. Tumbuhan kaktus jenis Xeropit, ciri khusus memiliki batang tebal dan berisi banyak cadangan air. Permukaan batang terlapis lilin dan memiliki akar yang panjang. Fungsinya mengurangi penguapan, menyimpan cadangan air. Lidah buaya jenis Xeropit, ciri-ciri khusus: bunga berwarna oranye, pelepah berwarna hijau muda, pelepah bagian atas agak cenderung mempunyai kotor putih di pelepahnya ketika tanaman masih muda. Fungsinya untuk mengatasi masalah kulit akibat peradangan, psoriasis, dan iritasi akibat paparan sinar matahari. Tiga, pohon jati jenis tumbuhan Xeropit, ciri khusus menggugurkan daunnya saat musim kemarau, memiliki batang besar tinggi mencapai 20 sampai 40 meter. Fungsinya, pohon jati digunakan sebagai bahan baku pembuatan kapal laut, jembatan, dan pembangkang rel. Kaktus, ciri khususnya memiliki batang tebal, fungsinya mengurangi penguapan. 2, lidah buaya, ciri khususnya bunga berwarna oranye, fungsinya untuk mengatasi masalah kulit. Mawar, batang berduri, fungsinya mengentalkan dan mengganti. 4, pohon jati, menggunakan daun saat kemarau, fungsinya sebagai bahan baku pembuatan kapal. 5, anggrek, memiliki mahkota, fungsinya membantu penyembuhan serangga. Sudah selesai. Ada yang mau menanggapi atau bertanya atau saran? Saya Pak, Ya. saya dari kelompok Hidropit ingin bertanya apa yang dimaksud dengan tumbuhan Xeropit. Tumbuhan Xeropit adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering. Ya benar, terima kasih. Ya. Demikianlah. Demikianlah dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya Bapak lihat presentasinya sudah baik. Untuk kelompok Hidropit, mantap, beri tepuk tangannya. Untuk kelompok Hidropit, keren. Jangan beri tepuk tangannya. Untuk kelompok 3, Xeropit, luar biasa. Berarti sama-sama semuanya yang masih geologi pun atau percaya diri, selanjutnya lebih semangat lagi untuk mempresentasikannya. Ini ada lembar evaluasi karena kita sudah di penghujung pelajaran. Ini dikerjakan di rumah lembar evaluasinya. Oke, udah paham itu tentang lembar evaluasi? Udah kamu baca kan? Oke, baik. Jadi apa saja pelajaran kita hari ini yang kita pelajari? Ada yang tahu? Saya Pak. Ya, apa Tiara? Pelajaran hari ini ciri khusus tumbuhan dan fungsinya. Ya. Dan catatannya yang berjudul
Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ya, teks penyusunan proklamasi Indonesia. Jadi kalian itu udah kita bahas semuanya dari mulai IPA sampai bahasa Indonesia. Oke. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Ya, kalau senang berarti apa yang Bapak ajarkan itu sudah kalian pahami, sudah kalian mengerti. Kesimpulan hari ini adalah tentang ciri khusus adalah ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup tertentu untuk beradaptasi dengan habitatnya. Yang kedua, hidrofit adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Yang keempat, xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Kelima, terakhir, tentang menggunakan kata tanya. Nah itu berarti si Tiara tadi udah paham apa aja yang sudah kita pelajari. Jadi sebelum kita pulang, mari berdoa yang dipimpin oleh Randy. Semua berdiri. Sebelum pulang mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Jadi Bapak Sudahi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Hidrofit boleh pulang. Kelompok 2, Higrofit boleh pulang. Kelompok 3, Xerofit boleh pulang.